A'udzubillahi min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabdanya, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang ditanya tentang ilmu, ya ini ilmu syariat, tentang ilmu yang wajib, ya, harus disampaikan kepada manusia, ya, lalu dia ngumpetin ilmu tersebut, maka Allah Ta'ala akan mentendok dia dengan tendok dari api neraka pada hari kiamat. Tendok itu kalau di sapi atau di kerbau itu dibolongin ininya, ya, hidungnya, ya. Nah ini dikasih tali, ya. Kenapa? Karena kekuatan kerbau, kekuatan sapi itu sebesar apapun tetap ada di sini. Artinya kalau ininya, ya, dikasih tali, ditarik, walaupun gagah perkasa, dia tidak akan mampu melawan. Ya, ditendok gitu kan. Nah, kelak orang yang ngumpetin ilmu itu ditendok dengan tendok api. Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharatil fitanu, jika nampak fitnah wasubba ashabi, dan sahabat-sahabatku dicaci maki, falyudhir al-alimu ilmahu, maka orang alim harus menampakkan ilmunya saat itu. Wa man lam yaf'al dzalika, dan barang siapa yang tidak melakukan itu, fa alaihi la'natullahi, maka pasti baginya laknat Allah, wal malaikati, dan laknat semua malaikatnya, wan nasi ajmain, dan laknat semua manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla, Allah tidak akan menerima dari orang tersebut baik amalan fardunya maupun amalan sunnahnya. Ya, dzakarahu Sayyiduna Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu fi da'wati tammah. Hadis ini, ya, disebutkan oleh junjunan kita Sayyidina Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Ad-Da'watut Tammah. Nah, ini hadis ini artinya Nabi sudah mengisyaratkan bahwa kelak akan nampak fitnah. Kelak bakal ada orang-orang yang mencaci sahabat, yang merendahkan sahabat, yang meremehkan sahabat. Nah, jika terjadi fitnah, jika terjadi ada yang meremehkan sahabat, maka siapapun orang yang alim wajib atasnya memperlihatkan ilmunya. Perlihatkan ilmunya, bela itu sahabat. Perlihatkan ilmu kalian, bela itu sahabat. Ya, jangan diam. Ya. Barang siapa yang tidak melakukan itu, artinya orang alim yang diam ketika fitnah terjadi, ketika sahabat dicaci, maka orang alim tersebut akan mendapatkan laknat Allah dan laknat semua malaikat, laknat semua manusia, dan semua amal solehnya, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, tidak akan diterima oleh Allah. Nah, ini seperti zaman sekarang, bahwa keluarga Rasulullah SAW, dzurriyyah Rasulullah SAW, lalu dibatalkan, lalu dicaci maki. Ingat, sahabat, ini sahabat sudah seperti itu, bagaimana dengan dzurriyyah Rasul? Kalau orang yang mengkaji ilmu usul fikih, ini namanya kias aulawi, ya. Belum lagi ada hadis yang lain, ya. Ini kias aulawi. Kalau ada sahabat yang dicaci saja, kita harus bangkit loh. Jangan diem orang alim, bela itu sahabat. Siapa yang diem? Kiai yang diem, orang alim yang diem, siapapun orang alim yang diem, ingat, diancam oleh laknat Allah. Jangan diem. Ingat, kalau fitnah sudah nampak, jangan diam orang alim. Kalau ada seorang sahabat Nabi yang dihinakan, jangan diam orang alim. Kalau ada dzurriyyah Rasulullah SAW yang dihinakan, jangan diam. Ingat ini hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, amal kita akan hilang, tidak akan diterima oleh Allah. Ingat,
Ingat itu, ingat ya. Ingat. Jangan kita ngambil begini. Pemikiran kita, saya mah cari aman saja. Saya mah cari aman saja. Karena ini yang membatalkan nasab Ba'alawi ini adalah juga ada dari kiai, dan itu saya kenal. Ya. Dan ini juga saya kenal dengan para habaib. Ya. Ketika para habaib ini dibatalkan, yang membatalkan orang yang kenal saya. Saya kenal sama dia, udah baik sama dia. Udah, saya cari aman saja. Ingat, ingat, ingat. Kalau diam, ingat hadis ini. Fa'alaihi la'natullah, dilaknat Allah, dilaknat malaikat. Yang diamnya coba orang alim yang diam. Tujuannya apa tadi? Hanya cari aman saja. Jangan diam. Ngomong. Orang alim dohirkan ilmunya. Bahwa mereka yang membatalkan nasab Ba'alawi itu sesat. Mereka yang membatalkan nasab Ba'alawi itu secara kacamata syara dan ilmu nasab saja, mereka itu salah. Masa ahli nasab saja sedunia nggak ada yang membatalkan? Masa ulama-ulama terdahulu, hatta ulama-ulama Nusantara yang keilmuannya hebat, mujtahid mereka dari dulu nggak ada yang membatalkan, tiba-tiba sekarang ada yang membatalkan? Hah? Apakah keilmuan Anda lebih hebat kepada keilmuannya Syekh Nawawi, keilmuannya para ulama-ulama terdahulu? Apakah Anda punya ilmu kasyaf dan karomah seperti beliau-beliau? Ya? Apakah Anda punya ilmu nasab seperti para ahli nasab yang kalibernya internasional? Nggak ada yang membatalkan. Fahami. Ngomong. Ulama ngomong. Kalau Buya udah ngomong. Dan sekarang ngomong lagi. Ya, dia udah ngomong, sekarang ngomong lagi. Ya, bukan cuma yang membatalkan, walaupun itu kiai, wah itu alim, itu kiai, sesat. Buya katakan sesat. Dia tersesat. Semoga Allah memberikan hidayah kepada yang tersesat. Ya, jangankan yang membatalkannya, ini yang diem cari aman aja, itu sudah dapat kutukan Allah loh. Udah dapat kutukan malaikat, udah dapat kutukan semua manusia. Allah Ta'ala tidak akan menerima semua amal solehnya, yang fardu, yang sunnah. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara diam. Udah cari aman aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat saja kalau dicaci seperti itu, masa keluarga Nabi? Dicaci keluarga Nabi. Dan Allah kan sudah tidak sehat lagi, maka pengakuannya secara ilmiah dusta semuanya. Dusta, nggak mungkin ilmiah seperti itu. Ilmiah itu baik-baik, ilmiah itu tidak ada cacian. Ilmu itu betul-betul secara ilmu, baik ilmu syara' maupun ilmu nasab. Dan walaupun menurut syara' sudah salah, menurut ahli nasab juga sudah salah umpamanya, ya baik-baik dong kalau ilmiah. Baik-baik, ya. Datang kepada Robitoh Alawiyah, kan? Datang. Ya. Minta apa? Minta penjelasan. Ini saya punya tesis nih, ini saya punya penelitian nih, kan? Datang harusnya. Loh, ini sekarang terjadi malah nongtang Robitohnya di luar. Nah, emang siapa yang membatalkan? Emang siapa yang bikin masalah? Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semua yang tersesat. Hatta kalau Buya tersesat, doakan oleh semuanya. Semoga Buya pun juga mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Jalal Wahdah. Semoga Allah cepat menghilangkan fitnah ini, karena ini bukan fitnah dunia, ini fitnah agama, karena ini bisa menjadikan orang kafir, kufur, murtad kalau membatalkan nasab seseorang. Jangankan orang alim, jangankan di dalamnya wali Allah, orang-orang soleh. Ingat, para mujahidin fisabilillah, para da'i, banyak para habaib, orang-orang yang thiqah, orang-orang yang alim, sudah tidak terhitung yang mengislamkan, kan?
manusia-manusia di berbagai negara. Ingat, ini kalau membatalkan nasab yang bukan alim lah, orang mukmin awam saja batalkan nasabnya sama kita, naudzubillah, kita bisa murtad loh. Membatalkan nasab itu, kita bisa murtad. Ya. Banyak orang yang terpengaruh. Gara-gara apa? Gara-gara tes DNA yang menjadi jagoannya. Ya, mereka nggak ngerti tentang DNA. Dijadikan ini sebagai hujah dan sebagainya. Yang mana ini tes DNA tidak bisa dijadikan hujah. La syar'an, ingat, tidak menurut syarak. Tidak menurut syarak. Tidak bisa. Wala adatan, dan juga tidak menurut adat, tidak bisa ya, karena menurut kebiasaan ya, tes DNA yang sudah jauh ya, nggak bisa itu digunakan ya, pahami oleh kita semua. Nanti akan acak-acakan nanti ya, apalagi kalau menurut teori orang yang mengatakan manusia itu asalnya dari apa? Dari monyet. Kan dia berkata ilmiah. Coba, kata Darwin, saya ilmiah. Saya mau diskusin, saya ilmiah. Semua manusia asalnya dari monyet loh. Mereka ilmiah bukan? Ilmiah mereka itu. Ilmiah. Tapi itu Darwin itu ya, tidak pernah kita dengar menghina atau kan? Enggak. Saya mah cuma ilmiah saja, penelitian saya masih mendingan Darwin daripada orang ini nih sekarang ini. Mendingan Darwin, kenapa? Ya, saya benar ilmiah, saya nggak pernah mencaci siapapun, cuma penelitian saya, ya hasil riset saya, menurut ilmu yang saya kuasai, saya tanggung jawab saya. Oh, bahwa manusia ini asalnya dari monyet. Menghina, sengaja menghina enggak? Enggak, ini mah penelitian saya. Ini kan bukan sekarang mah menghina, mencaci maki, memecah belah dan sebagainya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fitnah agama. Semoga Allah menyelamatkan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat ya dari fitnah agama ini ya, dan dari segala fitnah. Semoga siapapun yang terfitnah oleh Allah dikasih hidayah sebelum Allah menimpakan azab di dunia dan di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kalimat ini manfaat dan kita akan teruskan pembahasannya di majelis yang akan datang ya. Panjang umur semuanya, sehat walafiat semuanya, dikabul segala hajat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.